Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya yaitu Private Class. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas beberapa prediksi soal SKD CPNS meliputi TWK, TIU maupun TKP. Semoga dalam video kali ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk SKD CPNS. Amin. Baiklah, langsung saja ke soalnya. Check it out. Berikut ini contoh yang termasuk pengamalan Pancasila sila keempat adalah, baiklah kita langsung, kalau dilihat mengembangkan rasa cinta kepada tanah air ini termasuk sila ketiga. Dan untuk yang ke poin B, sebagai warga negara dan masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Bisa jadi ini untuk sila keempat. Yang C, menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban. Ini termasuk sila kelima. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan masuk sila kedua. Dan untuk tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini termasuk sila satu. Maka jawaban yang benar adalah B. Pancasila secara bahasa dalam kurung etimologi berasal dari bahasa Sanskerta yaitu kata panca yang berarti Pancasila, berarti 5 sila. Karena sila Pancasila adalah 5, maka jawabannya benar adalah E. Ciri-ciri sistem presidensial. A. Kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri. Ini termasuk, kalau dipimpin, contohnya sih kalau kayak ke Perdana Menteri itu ya masuk sistem parlementer. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan bisa bertahan selama mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Bisa jadi badan legislatif atau parlemen menjadi satu-satunya badan yang anggotanya dipilih rakyat dengan pemilihan umum. Ini termasuk apa? Ini termasuk soal sistem presidensial, sistem parlementer, maaf. Adanya pemisahan antara tegas antar kepala negara dan kepala pemerintahan. Ini termasuk juga parlementer. Presiden tidak dapat membubarkan kekuasaan legislatif. Ini termasuk tidak ada ini. Berarti jawaban yang benar adalah B. Oke, lanjut lagi. Pada tanggal berapa Muhammad Yamin berpidato mengusulkan konsep dasar negara dalam sidang pertama BPUPKI? A. 29 Mei, B. 1 Juni 1945, C. 31 Mei 1945, D. 2 Juni 1945, E. 18 Mei 1945. Pembahasannya itu Muhammad Yamin itu kan dalam sidang BPUPKI terdapat 3 orang yang mengusulkan konsep dasar negara, yaitu Muhammad Yamin yang pertama pada tanggal 29 Mei 1945, yang kedua itu Supomo pada tanggal 31 Mei 1945, dan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Maka jawaban yang benar adalah A. 29 Mei 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami yaitu Private Class. Baiklah, pada hari ini saya akan membahas beberapa soal tentang SKD CPNS ataupun mungkin bisa jadi prediksi soal yang akan keluar di CPNS yang meliputi TWK, TIU, dan TKP. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, saya akan melanjutkan ke soalnya. Yang pertama, berikut ini contoh yang termasuk. Berikut ini contoh yang termasuk pengamalan Pancasila sila keempat adalah, baiklah kita langsung, kalau dilihat mengembangkan rasa cinta kepada tanah air ini termasuk sila ketiga. Dan untuk yang ke poin B, sebagai warga negara dan masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan,
merupakan hak dan kewajiban yang sama. Bisa jadi ini untuk sila keempat. Yang C, menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban. Ini termasuk sila kelima. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan masuk sila kedua. Dan untuk tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini termasuk sila satu. Maka jawaban yang benar adalah B. Oke. Panca secara bahasa dalam kurun etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata panca yang berarti A1, B2, C3, D4, E5. Panca yaitu berarti 5. Maka jawabannya adalah E. Oke, lanjut lagi. Ciri-ciri sistem presidensial. A. Kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri. Ini termasuk, kalau dipimpin, contohnya sih kalau kayak ke Perdana Menteri itu ya masuk sistem parlementer. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan bisa bertahan selama mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Bisa jadi badan legislatif atau parlemen menjadi satu-satunya badan yang anggotanya dipilih oleh rakyat dengan pemilihan umum. Ini termasuk apa? Ini termasuk soal sistem presidensial, sistem parlementer, maaf. Adanya pemisahan antara tegas antar kepala negara dan kepala pemerintahan. Ini termasuk juga parlementer. Presiden tidak dapat membuatkan kekuasaan legislatif. Ini termasuk tidak ada ini. Berarti jawaban yang benar adalah B. Oke, lanjut lagi. Pada tanggal berapa Muhammad Yamin berpidato mengusulkan konsep dasar negara dalam sidang pertama BPUPKI? A. 29 Mei, B. 1 Juni 1945, C. 31 Mei 1945, D. 2 Juni 1945, E. 18 Mei 1945. Pembahasannya itu Muhammad Yamin itu kan dalam sidang BPUPKI terdapat 3 orang yang mengusulkan konsep dasar negara, yaitu Muhammad Yamin yang pertama pada tanggal 29 Mei 1945, yang kedua itu Supomo pada tanggal 31 Mei 1945, dan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Maka jawaban yang benar adalah A. 29 Mei 1945. Baiklah, lanjut. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan beberapa konsep dasar negara, yaitu A. Peri kebangsaan, B. Persatuan, C. Musyawarah, D. Keadilan rakyat, dan E. Ketuhanan Yang Maha Esa. Baiklah, kita langsung ke pembahasannya. Insinyur Soekarno membahas tentang tentang kebangsaan Indonesia, B. Internasional atau peri kemanusiaan, C. Mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan Yang Maha Esa. Mungkin kalau soal seperti ini mungkin bisa dihafal itu Pancasila itu maksudnya itu ketuhanan Yang Maha Esa supaya lebih mudah mengingatnya. Saya kira ada juga beberapa tokoh yaitu Supomo, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat, dan Muhammad Yamin yaitu perkebangsaan, perkeadilan, perkehutanan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Untuk kampanye kalau Muhammad Yamin ini kebanyakan peri dan kesejahteraan rakyat. Mungkin itu saja untuk lebih mudahnya. Maka jawaban yang benar adalah E. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos berarti A. Rakyat, B. Penduduk, C. Pemerintah, D. Pemerintah negara, dan E. Negara.
Demos berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah rakyat. Maka jawaban yang benar adalah A. Oke, lanjut. Dasar hukum bela negara yaitu A. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945, B. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, C. Pasal 12 Undang-Undang 1945, D. Pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945, dan E. Pasal 23 A. Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, kita langsung lihat pembahasannya. Pada pasal 27 ayat 3 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. B. Untuk pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pada pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibat keadaan ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 21 Undang-Undang 1945 berbunyi, anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Maka jawaban yang benar adalah A. Oke, kita ke soal berikutnya. Berikut ini yang merupakan asas pemilu kecuali A. Langsung, B. Umum, bebas, rahasia, dan bodoh. Ini mungkin lebih ke pembahasannya. Kalau pemilu itu berasaskan lubar jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ini merupakan singkatannya. Jadi mungkin saat ada soal seperti ini, asas pemilih, maka yang kita ingat adalah lubar jurdil untuk mempermudahkan kita dalam mengingatnya. Baiklah, jawaban yang benar adalah E. Oke. Pasal berapa Undang-Undang 1945 pertama kali diamandemen? Jawabannya adalah C. Yaitu karena pada pasal yang diamandemen pertama pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999, yaitu pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, dan pasal 21. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. BPU PKI diketuai oleh A. Muhammad Hatta, B. Dr. Rajid Diningrat, C. W.R. Supratman, D. Fatmawati, E. Adam Malik. Untuk jawaban ini, kalau Muhammad Hatta itu yaitu proklamator, W.R. Supratman pencipta lagu Indonesia Raya, Fatmawati penjahit bendera merah putih, Adam Malik ini tokoh nasional, dan Dr. Rajidman ini adalah ketua BPU PKI. Maka jawabannya adalah B. Lanjut. Jika presiden dan wakil presiden mangkat diberhentikan atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatan secara bersamaan, maka pelaksana presiden adalah A. Ketua MPR, B. Ketua DPR, C. MK dan Menteri Dalam Negeri, D. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan, E. Ketua DPR, Ketua MPR. Baiklah, kita langsung ke penjelasannya. Pembahasan sesuai pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, jika presiden dan wakil presiden mangkat diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresiden adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Maka jawabannya benar adalah D. Oke, dan kapan amandemen kedua dilakukan? A. 18 Agustus tahun 2000, B. 18 Agustus 2001, C. 18 Agustus tahun 2002, D. 18 Agustus 2003, E. 18 Agustus 2004. Baiklah, kita langsung pembahasannya. Amandemen pertama kali dilakukan pada tanggal
19 Oktober 1999 dan amandemen kedua kali pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, amandemen ketiga kali 9 November 2001, dan amandemen keempat kali 10 Agustus tahun 2002. Maka jawabannya benar adalah A. Amandemen kedua pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu warga negara dalam waktu tertentu selama 1 tahun disebut A. Produksi nasional, B. Politik ekonomi, C. Pendapatan per kapita, D. Pendapatan nasional, E. Prinsip ekonomi. Semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu warga negara dalam waktu tertentu selama 1 tahun disebut pendapatan nasional. Pancasila merupakan pedoman yang bisa dilakukan oleh manusia biasa. Hal ini merupakan A. Larangan terhadap ideologi Marxisme, komunisme, B. Penuntun sikap dan tingkah laku manusia, C. Kodrat manusia Indonesia, D. Penuntun sikap dan tingkah laku manusia Indonesia, E. Pelaksanaan yang tidak manusiawi. Oke, jawabannya adalah B. Lanjut. Lambang negara Indonesia adalah Garuda dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36A yang merupakan hasil amandemen A. ke-1, B. ke-2, C. ke-3, D. ke-4, E. ke-5. Kalau yang bagian E ini sudah jelas bukan karena amandemen cuma 4 kali. Maka jawabannya adalah B. Maka pada hari kerja pada hari normal, Anda memiliki pekerjaan mendesak dan tak kunjung berakhir dan harus selesai sebelum deadline. Apa yang harus Anda lakukan? A. Pulang kembali ke rumah dan menyelesaikannya di hari esok. B. Menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan meminta uang lembur. C. Menyampaikan kepada atasan apakah ada uang lemburnya. D. Menyelesaikan pekerjaan tanpa peduli apakah ada uang lembur atau tidak. E. Berusaha melakukan semampunya. Apabila tidak selesai maka akan dilanjut esok hari. Maka menurut saya selalu kita untuk jawaban TKP ini kita harus selalu berpikir positif. Maka untuk pulang kembali dan menyelesaikannya, untuk pilihan A, pulang kembali ke rumah dan menyelesaikannya di hari esok, mungkin jawabannya tetap tepat, tapi kita lihat dulu poin berikutnya. B. Menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan meminta uang lembur. Ini jelas salah. Salah. Menyampaikan kepada atasan apakah ada uang lembur, salah juga. Menyelesaikan pekerjaan tanpa peduli apakah ada uang lembur atau tidak, yang bisa jadi. Berusaha melakukan semampunya, ini bisa jadi. Tapi untuk yang jawaban yang tepat adalah ini, karena menyelesaikan pekerjaan tanpa peduli apakah ada uang lembur itu atau tidak merupakan kewajiban. Baiklah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Arab Saudi, Riyadh. Arab Saudi ibu kotanya adalah Riyadh, maka jawabannya benar adalah B. Karena Riyadh merupakan ibu kota dari negara Arab Saudi. Ibu kota negaranya adalah Washington DC. Belanda ibu kotanya adalah Amsterdam. Iran ibu kotanya Teheran. Irak ibu kotanya Baghdad. Jepang ibu kotanya adalah Tokyo. Maka jawabannya adalah B. Lanjut.
kekang lawan katanya. Kekang di sini dimaknai sebagai larangan, maka lawan katanya adalah bebas. Maka jawabannya adalah A. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Pola A, B, C, D, E, B. Terdapat pola A, B, C, D, E, F. B berada di samping kanan A dan C, D, E ada di samping kiri F. A ada di sisi paling kiri dan F ada di sisi paling kanan. Maka susunan yang barunya adalah, kita pilihan opsinya, maka terdapat pola A, B, C, D, E, F. Pertama kita susun satu persatu. Mulai dari B berada di samping kanan A dan C, D, E berada di samping kiri F. Maka beginilah bentuknya A, B, C, D, E, F. Terus A berada di sisi paling kiri dan F adalah sisi paling kanan. Oke, sudah seperti ini. Maka pola yang benar adalah A, B, C, D, E, F. Ternyata dalam soal ini polanya tetap ya. Baiklah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oh ya, jawabannya benar adalah C. Lanjut. Semua wisatawan Eropa memiliki paspor. Sebagian wisatawan Eropa berpaspor Spanyol. A. Yang berpaspor Spanyol pasti wisatawan Eropa. B. Semua wisatawan Eropa berpaspor Spanyol. C. Wisatawan Eropa yang memiliki paspor adalah wisatawan Spanyol. Semua paspor dimiliki oleh wisatawan Spanyol. Untuk silogisme ini harus mengenai kedua kalimat di soal. Baiklah, kita masuk ke pembahasannya. Untuk opsi A sudah benar karena mengenai kedua kalimat, itu yang berpaspor Spanyol pasti wisatawan Eropa, kan? Semua wisatawan Eropa memiliki paspor, sudah benar. Yang berpaspor pasti wisatawan Eropa, sudah benar. Semua wisatawan Eropa berpaspor Spanyol. Untuk opsi B ini karena cuma sebagian yang berpaspor Spanyol. C. Untuk opsi C salah karena di opsi wisatawan Eropa yang memiliki paspor adalah wisatawan Spanyol, namun di soal menyebutkan hanya sebagian. Untuk D salah karena tidak semua paspor dimiliki oleh wisatawan Spanyol. Dan untuk jawaban yang benar adalah A. Baiklah, lanjut. Saltio. Seorang bupati akan melaksanakan kunjungan kerja di 5 kelurahan, yaitu O, P, Q, R, S. Dengan ketentuan, ia dapat berkunjung ke kelurahan R jika telah melaksanakan ke Q. Baiklah, kita langsung ke soalnya. Rencana kunjungan yang sebaiknya dipilih agar 5 kelurahan dapat dikunjungi adalah, baiklah ini opsinya. Kita langsung ke pembahasannya supaya lebih cepat. Pembahasan. Terdapat pola O, P, Q, R, S. Ia dapat berkunjung ke kelurahan R jika telah ke Q dan S. Maka polanya, ia dapat berkunjung ke kelurahan R jika telah melewati Q dan S. Ini sudah benar. R itu di belakang karena dapat mengunjungi kelurahan R jika QS telah dilaluinya. Oke, sudah cocok. Ia tidak bisa mengunjungi kecamatan S sebelum mengunjungi kecamatan O, maka polanya adalah OSR. Sudah benar ini. Karena ia tidak bisa mengunjungi kecamatan S jika tidak mengunjungi kecamatan O terlebih dahulu, maka sudah benar. Baiklah ke kulo berikutnya, yaitu kecamatan kedua yang harus dikunjungi adalah P. Maka polanya adalah Q, P, O, S, R. Maka
jawaban yang benar adalah D. Baiklah ke pertanyaan selanjutnya. Baiklah, soal matematika. Sebuah tegel memiliki panjang dan lebar 40 kali 40, berarti ini tegelnya berbentuk persegi. Sama sih seperti pada umumnya dijual di toko-toko, ada tegel 40 kali 40 dan ada juga tegel 60 kali 60 misalnya ya. Sebuah ruang tamu membutuhkan 500 tegel. Berarti ini ada ruang tamu yang mau ditegel dan membutuhkan 500 tegel, berarti entahlah berapa dos yang dipakainya, jelas butuh 500. Maka ditanyakan berapa luas ruangan tersebut. Baiklah, jawabannya A 8, B 80, C 800, D 8000, E 81. Diketahui tegel memiliki panjang dan lebar 40 kali 40 dan ruang tamu memiliki butuhkan 500 tegel. Dan yang berapa luas meter persegi ruang tersebut, berarti ini dalam bentuk meter. Maka yang pertama kita mencari luas tegel tersebut dengan menggunakan rumus sisi kali sisi, yaitu rumus sisi kali sisi ini adalah rumus mencari luas persegi, yaitu 40 kali 40 sama dengan 1600 meter persegi. Karena kamar membutuhkan 500 tegel, maka kita kali 500 agar mendapatkan luas kamar tersebut. Kan kita dapat satu buah tegel itu memiliki luas 1600 cm persegi. Jika kita kali 500, maka kita mendapatkan jumlah keseluruhan. Apabila dipasang semua itu tegel, maka kita akan mendapatkan luasnya. Jadi kita kali 500, maka 1600 kali 500, maka 800 cm persegi. Karena ditanyakan dalam bentuk meter persegi, kan itu di tangga panjang itu ada sentimeter naik satu tingkat berarti desimeter, terus naik satu tingkat menjadi meter. Kan pangkat 2 berarti dikali 100, jadi naik 2 tangga berarti dikali 10.000, maka 800.000 dibagi 10.000, maka 800.000 bagi 10.000 adalah 80 meter persegi, dan jawabannya adalah B. Harga 2 lusin daster 1.080.000. X sama dengan harga 3 kodi daster dan Y adalah 2.750.000. Manakah hubungannya benar antara kuantitas X dan Y berdasarkan informasi yang ada? Opsinya sebagai berikut. Pembahasan. 1 lusin sama dengan 12 buah. Yang ini jika 2 lusin sama dengan 24 buah. Maka kita cari dulu harga 1 daster dengan cara 1.080.000 ini kita bagi 2 lusin. Jadi 1 lusin 12 buah, maka 2 lusin sama dengan 24 buah. Maka 1.080.000 ini kita bagi 24. Terus maka didapatlah 45.000 rupiah per daster. Terus maka 3 kode daster adalah 45.000 kali 60. Kenapa bisa 60 di sini? Karena ditanyakan X di sini adalah 3 kode daster, maka 3 kali 20 sama dengan 60. Maka 45.000 kali 60 sama dengan 2.700.000. Maka jawaban yang tepat adalah B. X lebih kecil dari Y, karena Y lebih besar 50.000 ketimbang X. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Diketahui nilai A adalah 20% dari 25 dan B adalah akar pangkat 3 dari 27. Tentukan nilai C sama dengan 2A kurang B kuadrat. Opsinya A1, B2, C3, D4, E5. Pembahasan. Kita cari dulu nilai A-nya. Karena di sini kan diketahui nilai A sama dengan 20
20% dari 25, maka 20 per 100 kali 25. Dari mana dapat tempatnya di sini? Yaitu 25 bagi 100. Di sini 1, sini 1, sini 4. Jadi sini lah. 100 bagi 25. Terus lanjut di sini 20 bagi 4 yaitu 5. Akar pangkat 3 dari 27 sama dengan 3. Kenapa bisa 3? Karena akar pangkat 3 maksudnya di sini adalah cari bilangan apa dikali secara terus dengan bilangan yang sama, maka akan menghasilkan angka 27. Contohnya 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Maka C sama dengan 2 pangkat 5, 5-nya dari sini, 3-nya dari sini. 3 pangkat 2. Maka 10 kurang 9 sama dengan 1. Maka jawabannya yang benar adalah A. Tali membeli sebuah baju seharga 100.000. Jadi beli baju 100.000, toko tersebut ada diskon 30 plus 40. Kalau ibu-ibu invest ini senang karena 30 plus 40. Maka berapakah yang dibayar? Tali, itu intinya. A 42.000, B 65.000, C 28.000, D 41.000, dan E 21.000. Maka kita harus cari dulu yang ini. Tidak mungkin ini, kan biasanya itu di jumlah ya. Ibu-ibu biasa anak-anak sekarang biasanya di jumlah, namun tidak seperti itu. 30 tambah 40 70%, maka langsung 100.000 bagi 70. Tidak bisa 7 kali 70%, tidak bisa seperti itu, salah. Harus dulu di diskon ini 100.000 dikali 30% dulu, baru dikali 40% supaya didapat berapakah nilai yang harus dibayar oleh tali. 100.000 didiskon 30, maka sisanya 70.000. Setelah itu didiskon lagi 40%, maka 40 per 100 kali 70%, maka hasilnya 28.000. Ini 2 mati, ini 2 mati. 7 kali 4 sama dengan 28 ikut 30, maka hasilnya 28.000. Maka kan didapat ini jadi diskon 40% yaitu 28.000, maka dikurangi 70.000 kurang 28.000 sama dengan 42.000. Maka jawaban yang benar adalah A. Oke, lanjut. Hirup lawan katanya apa? A berisik, B sunyi, C ricu, D cerdas, E belagu. Kita langsung pembahasannya. Hirup berarti berisik, yang lawan katanya adalah sunyi, maka jawabannya adalah B, sunyi. Oke, lanjut. 15, 18, 20, 21, 25, 28. Titik-titik. Berapakah nilai titik-titik ini? A 30, B 34, C 31, D 32, dan E 29. Kalau dilihat di sini, ini plus 3, ini plus 2, plus 1, plus 4, plus 3. Berarti di sini plus 2, maka di sini berarti jawabannya 30. Maka jawabannya benar adalah A. Coba kita pembahasannya. Nah, benar, ternyata benar. Pulangnya plus 3 plus 2 plus 1 plus 4 plus 3 plus 2. 28 tambah 2 sama 30. Oke. Lanjut. Nah, Rahmat berjalan ke arah utara sejauh 9 meter. Jadi berjalan kini 9 meter ke, jadi ceritanya berjalan ke 9 meter ke atas. Terus kemudian berjalan ke arah barat sejauh 40 meter. Berarti ke sini lagi 40 meter. Ceritanya jarak posisi Ahmad saat ini, berarti dari sini jaraknya Ahmad ke sini. Berapa itu kira-kira, ini yang ditanyakan. A 40 meter, B 42, C 41, D 45, dan E 44. Langsung pembahasannya. Kan begini, 9 meter ke atas, 40 meter ke kiri. Dan berapakah ini tanda tanya? X di sini diumpamakan dengan tanda tanya.
kita memakai rumus Pythagoras. X kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 40 kuadrat. Maka X kuadrat sama dengan, ini hasilnya 9 pangkat 2 sama 81, 40 pangkat 2 sama dengan 1600. X kuadrat keluar, maka jadi begini. X kuadrat X sama dengan akar kuadrat dari 1681, maka 41. Maka jawabannya benar adalah C. Rana dan Rani adalah seorang pengrajin patung. Rana dapat membuat sebuah patung selama 15 hari dan Rani dapat membuat sebuah patung selama 30 hari. Jika mereka bekerja sama dalam menyelesaikan patung, berapa lama waktu untuk menyelesaikan sebuah patung? A. 10 hari, B. 9 hari, C. 8 hari, D. 7 hari, dan E. 6 hari. Pembahasan. Maka seperti sama dengan 15 tambah 30. Masing-masing penyebutnya 30 bagi 15 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2 tambah 30 bagi 30 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1, 3 per 30 sama dengan 1 per 10, masing-masing dibagi 3, 1 dan 10, maka jawaban yang benar adalah A. Jika Rana berbelanja di Toserba lebih dari 200.000, pembeli akan menerima diskon 5%. Ia mengeluarkan uang 210.000. Ia tidak mendapatkan diskon harga 5%. Simpulan yang tepat adalah A. Rana berbelanja di Toserba tidak karena dia tidak mendapatkan diskon. Rana berbelanja sebanyak 200.000. Salah karena dia membayar sebanyak 210.000. Rana berbelanja kurang dari 200.000. Salah juga karena dia membayar sebesar 210.000. Pemberian diskon sudah kadaluarsa. Di soal tersebut tidak mencantumkan apakah diskon tersebut kadaluarsa. Rana tidak berbelanja tersebut. Ini yang benar karena Rana ini tidak mendapatkan diskon dan dia harus membayar 210.000. Maka jawabannya benar adalah E. Saya bekerja di suatu kementerian dan pimpinan di unit saya telah berganti sikap saya adalah A. Bersama memahami visi dan misi atasan yang baru, bisa benar. Saya tidak masuk kerja, salah. Penggantian adalah suatu yang wajar, sudah cocok, bisa. Melihat riwayat jabatan yang pernah ditempati pimpinan baru, bisa juga. Menghargai pimpinan baru. Kalau saya menurut saya ini bersama memahami visi dan misi atasan yang baru, jawaban yang benar adalah A. Di suatu kementerian yang saya tempati bekerja, terdapat penghargaan tahunan bagi pegawai yang berprestasi, namun tahun ini saya tidak mendapatkan penghargaan tersebut, maka sikap saya adalah A. Bersikap santai karena kalah menang itu hal yang biasa dalam kompetisi, ini salah. Mendiri dan tidak ingin berusaha, salah. Bersemangat untuk mendapatkan reward tahun depan, bisa. Merasa malu karena sudah kalah, salah. Kecewa dengan keputusan, salah. Maka jawaban yang benar adalah C. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Mungkin video kali ini cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar soal-soal SKD CPNS.